Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan yang baru, hikmat, kewajiban pengertian dari surga Kau curahkan atas kehidupan kami. Sementara firman-Mu akan disampaikan, Roh Kudus akan meneguhkan setiap pemberitaan firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan di 2 Tawarikh pasal ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Satu perikop yang dicatat, dituliskan saudara, yang mengisahkan di mana Tuhan hadir dan menyatakan lawatannya ya di tengah-tengah kehidupan Salomo dan juga setiap umat Israel, khususnya para imam yang melayani pada waktu itu saudara. Saya akan bacakan buat saudara, perikopnya api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ya, Alkitab mencatat setelah Salomo mengakhiri doanya, dikatakan api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan ya. Lalu kemudian dikatakan ada kemuliaan Tuhan ya turun memenuhi rumah itu. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat para imam yang melayani pada waktu itu tidak dapat memasuki rumah Tuhan karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu saudara. Nah saudara, memang mungkin kita belum pernah merasakan, melihat kemuliaan Tuhan yang seperti itu. Tapi saya mau katakan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada waktu itu yang ditulis di Alkitab itu real saudara, nyata, dapat dilihat, dapat dirasakan dengan mata ya. Bahkan dikatakan para imam itu tidak tahan, tidak dapat berdiri dan tidak masuk ke dalam rumah Tuhan. Kalau saudara baca ya, peristiwa ini pernah terjadi ya ketika Salomo berdoa di 2 Tawarikh di pasal yang 2 Tawarikh pasal yang kelima kalau tidak salah ya, dikatakan saudara bahwa ketika Salomo habis menaikkan doa, lalu kemudian dikatakan kemuliaan Tuhan juga turun ya, sehingga para imam yang mau menyelenggarakan kebaktian itu tidak kuat, tidak tahan saudara ya, sehingga mereka semuanya rebah ya. Saya percaya saudara, ini peristiwa yang sangat spektakuler saudara, yang mungkin belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan, di mana Tuhan mau turun ya dan memenuhi sebuah bangunan, sebuah tempat, sebuah ruangan ya, dan itu hanya dibangun tempat itu ya, bangunan itu hanya terdiri dari batu-batu saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita tahu bahwa bait Allah itu dibangun dengan batu demi batu saudara, dan itu bukan batu yang mulia, itu bukan batu yang berharga saudara, tapi itu batu yang biasa yang disusun batu demi batu. Tapi begitu luar biasa Tuhan mau datang memenuhi bangunan itu, sehingga dikatakan pada waktu itu tidak seorang pun yang sanggup bertahan. Bahkan para imam saudara tidak dapat berdiri masuk ke dalam bangunan itu saudara ya. Nah waktu itu ada begitu banyak orang kagum akan bangunan itu saudara, sehingga apa yang terjadi saudara, banyak orang datang, sampai-sampai Alkitab mencatat Ratu Sheba pun datang
ya, untuk melihat. Ya, saya percaya dia bukan hanya datang untuk bertemu dengan Salomo, melihat hikmatnya, tapi juga melihat bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo yang penuhi dengan kemuliaan. Saya percaya bangsa-bangsa, raja-raja bisa datang kepada Salomo bukan karena Salomonya, tapi ada kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa memenuhi kehidupan bangunan bait Allah, termasuk Salomo juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sebab kenapa? Ketika Salomo berdoa, Tuhan berkata, minta apa yang hendak kuberikan. Dia tidak minta harta, dia tidak minta umur panjang, tapi dia minta hikmat dari Tuhan supaya dia bisa menjalankan panggilannya sebagai raja untuk mengadili umatnya, untuk mengadili rakyatnya seperti itu, saudara. Nah, Tuhan berkata, karena engkau tidak minta umur panjang, engkau tidak juga minta nyawa musuh-musuhmu, engkau tidak minta kemuliaan, ya, engkau tidak minta harta, ya. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu, ya, hikmat itu. Termasuk Tuhan tambahkan juga dia berkata, ya, ada kemuliaan Tuhan bagi Salomo, saudara, seperti itu, saudara. Ya, sehingga menjadi ketika Salomo dan seluruh imam yang ada, ketika dia bangun bait Allah itu, saudara, dikatakan ketika dia naikkan doa dan mempersembahkan korban, api Tuhan turun, saudara. Saya percaya api itu sangat real sekali. Dan saya mengharapkan kita semua berdoa, datang ke hadirat Tuhan, kita bisa melihat api Tuhan juga turun, saudara. Api ini simbol kekudusan Tuhan. Api ini simbol juga lawatan Tuhan. Ya, nah, saya percaya kalau demi semua bangunan di mana ada orang-orang di sana berdoa, Tuhan bisa nyatakannya. Saya percaya pada zaman sekarang Tuhan juga bisa menyatakannya, saudara. Memang sekarang bangunan itu, saudara, sudah menjadi puing-puing. Ya, bait Allah sudah tidak berdiri tegak lagi, sudah menjadi reruntuhan. Ya, sepertinya sudah tidak ada harganya lagi, saudara. Tapi saudara perhatikan baik, sekalipun itu sudah menjadi puing-puing, saudara, sudah menjadi reruntuhan, ya, sepertinya batu-batu itu sudah tidak ada nilainya, saudara. Tapi saya mau katakan, kalau ya misalkan batu itu bisa berbicara, maka dia akan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan yang pernah dia alami, saudara. Ya, mungkin batu itu akan berkata, ya, pada waktu kami ditumpuk batu demi batu, ketika aku disusun dengan teman-temanku yang lain, disusun satu dengan lainnya seperti itu, ya, ditata dengan rapi sehingga menjadi sebuah bangunan. Tiba-tiba, ya, ketika para imam masuk di tempat di mana kami dibangun itu dan hendak mempersembahkan korban bakaran, tiba-tiba kami melihat kemuliaan Tuhan turun, api Tuhan turun, dan kami menyaksikan bahwa kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Dan para imam yang hendak mempersembahkan korban itu, mereka tidak tahan, mereka rebah tersungkur karena ada kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu hebat itu turun memenuhi kehidupan, memenuhi kami semua di ruangan itu. Saudara, saudara perhatikan baik-baik, ya, batu yang tersusun itu menjadi bangunan bait Allah. Memang batu-batu itu tidak ada bedanya dengan batu-batu yang lain, saudara. Ya, baik batu maupun di Asia Timur, di Eropa, di Amerika, di Australia, saudara, batunya sama seperti itu, saudara. Ya, sepertinya batu-batu yang dibangun menjadi bait Allah itu sepertinya tidak ada yang istimewa. Tapi yang membuat mereka menjadi istimewa, saudara, adalah ketika kemuliaan Tuhan turun dan menyatakan, ya, sesuatu yang luar biasa di antara batu-batu itu, saudara. Saudara, saya pikir, saya renungkan, batu yang mati itu, yang tidak bergerak itu, dipenuhi dengan kemuliaan Allah, menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya pikir manusia apalagi, saudara. Kita semua sama, saudara dan saya sama. Baik kami di kota ini maupun dari kota yang lain, di bangsa-bangsa yang lain mungkin seperti ini, saudara. Ada begitu banyak manusia, ada bermiliar manusia yang sama dengan kita.
Mungkin yang beda hanya wajahnya. Mungkin yang beda hanya struktur tubuhnya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, saudara, seperti itu, saudara. Ya, tapi kita semua sama. Kita disebut manusia, sama seperti yang lainnya, saudara. Tapi saya percaya yang bisa membuat sesuatu yang berbeda, saudara dengan saya dan dengan manusia yang lainnya, saudara, adalah kalau ada kemuliaan Tuhan turun penuhi kehidupan kita, saudara. Saya percaya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, ya, saya percaya hidup kita berubah. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ya, Tuhan mengubahkan hati kita, Tuhan menyentuh, menjamah hati kita, dan kemudian kita lahir baru, saudara. Tapi saya mau katakan, hidup kita akan tampil jauh berbeda kalau ada kemuliaan Tuhan turun memenuhi kehidupan kita, saudara. Saya percaya hidup kita akan jauh lebih bernilai, saudara, kalau hidup kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Ada amin, Bapak Ibu, saudara. Kalau seseorang, ya, yang biasa-biasa, Alkitab mencatat ketika kemuliaan Tuhan turun di kehidupan mereka, ketika mereka diurapi oleh Tuhan, saudara, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, saudara, maka hidupnya itu mengalami perubahan yang luar biasa. Hidupnya berubah, perkataan-perkataan juga berubah, saudara. Ya, tindakannya mulai berubah, pelayanannya berubah, pekerjaan juga berubah. Apa yang dikerjakannya kelihatannya menghasilkan sesuatu yang juga berubah. Bahkan mungkin kita melihat ketika orang itu, ya, dijamah oleh Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan oleh Tuhan, maka cara dia, respon dia terhadap kehidupan, terhadap masalah pun juga berubah, saudara. Ya, saudara, hal yang sama kalau saudara baca di Alkitab, hidup mereka brengsek, hidup mereka gak karuan. Tapi ketika kemuliaan Tuhan turun penuh hidup mereka, mereka bisa berubah. Mereka yang mungkin menganggap diri mereka gak punya apa-apa, mereka yang menganggap dirinya mungkin, ya, orang yang kecil, mereka yang menganggap dirinya mungkin tidak bisa melakukan apapun, saudara, karena mungkin latar belakang mereka, karena posisi mereka, karena keterbatasan mereka. Tapi ketika kemuliaan Tuhan turun penuh hidup mereka, mereka menjadi orang luar biasa. Ada seorang bernama Gideon, saudara. Ketika malaikat Tuhan datang kepada hidupnya, dia berkata, aku ini orang yang paling kecil dari semua kaum di Israel. Kami kaum yang paling kecil. Dia gak punya pengalaman apa-apa. Tapi ketika Tuhan penuhi hidupnya dengan kemuliaan Tuhan, dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, saudara. Saudara, saya berdoa setiap pribadi kita, kalau roh Tuhan penuh hidup kita, kalau kemuliaan Tuhan penuh hidup kita, saudara, kita akan berubah menjadi orang yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu, saudara. Saya berharap, saya berdoa, kita semua punya kerinduan, ya, bukan hanya sekedar kerinduan, tapi kerinduan yang dalam, kerinduan yang besar, agar kemuliaan Tuhan juga turun penuhi hidup kita, saudara. Seperti bangunan, batu-batu bangunan bait Allah itu. Ketika kemuliaan Tuhan turun, yang memenuhi batu-batu itu, saudara, yang awalnya batu-batu itu tidak berharga, saudara, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Sekarang, saudara, memang bait Allah itu, ya, yang dibangun dengan batu-batu itu, saudara, sudah hancur, sudah runtuh, saudara, ya. Tapi saudara lihat, sampai hari ini masih banyak orang yang masih ingin ke sana untuk melihat batu-batu itu, saudara. Bahkan para ahli forensik, saudara, masih terus menggali, meneliti akan batu-batu yang bersejarah ini, saudara. Ya, dan apa itu, saudara? Karena mereka tahu di tempat itu Tuhan pernah hadir. Di situ Tuhan pernah menyatakan kemuliaan, saudara. Ya, di situ Tuhan pernah menyatakan lawatannya yang luar biasa, dan kemuliaannya turun ke atas batu-batu itu, saudara. Saudara, dalam kehidupan saudara dan saya juga sama, saudara. Hidup ini memang begitu singkat, hanya puluhan tahun, saudara. Ya, beberapa orang mungkin mencapai 100 tahun lebih sedikit, saudara. Tapi yang membuat kita berbeda satu yang lain bukanlah umur yang panjang atau umur yang pendek. Ya, yang membuat kita beda dengan yang lainnya adalah kalau ada kemuliaan Tuhan.
Dan kemuliaan itu turun memenuhi hidup kita, saudara. Haleluya. Orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dia berubah menjadi orang yang baru, saudara. Orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dia berbeda dengan kebanyakan orang. Orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka segala sesuatu yang disentuhnya akan berubah, saudara. Karena sesuatu yang ilahi menguasai dan mengendalikan kehidupan orang tersebut, saudara. Saudara, ya, sekali lagi kalau saudara baca berkali-kali di Alkitab, saudara, orang yang biasa, yang tidak terkenal, ya, tiba-tiba bisa berubah menjadi orang yang luar biasa. Bahkan daerah, tempat, ya, yang tidak terkenal, bahkan dikatakan, saudara, tidak ada hal yang baik di situ. Tapi karena ada kehadiran Tuhan di situ, nah Tuhan nyatakan kemuliaan di situ, saudara, maka tempat itu menjadi begitu istimewa, saudara. Satu ayat lagi Alkitab mencatat, saudara, di Yohanes pasal yang pertama ayat 46, saudara. Alkitab mencatat ketika Yesus bertemu dengan seorang bernama Natanael, saudara. Ya, Natanael berkata begini. Kata Natanael kepadanya, ya, ini waktu Filipus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias seperti yang dikatakan para nabi, saudara. Lalu Natanael berkata begini, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ya, ketika Natanael berkata, ada mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu artinya kota ini mungkin dikenal sebagai kota yang tidak ada yang baik, saudara. Tapi hari itu Yesus datang dan dia menyentuh, dia menjamah, dia hadir dalam kehidupan seorang bernama Natanael. Dan dia berkata, ya, Natanael ini seorang yang, kalau saudara baca, Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam hatinya. Apakah benar Natanael itu seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan? Yesus bukan ingin menyanjung orang ini, tapi Yesus ingin menjadikan orang ini melihat, ya, hidupnya itu kalau dijamah, disentuh oleh Tuhan, akan penuh dengan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada kepalsuan. Ya, saudara, sampai-sampai Natal bisa berkata, tidak ada hal yang baik dari Nazaret. Karena Yesus dari Nazaret, saudara. Ya, dalam ayat ini, saudara, sangat kemungkinan besar saya mau katakan, kota ini dikenal sebagai kota yang tidak ada baiknya, saudara. Tapi kota yang dikenal tidak ada baiknya ini, saudara, yang dianggap tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik ini, saudara, tiba-tiba bisa menjadi kota yang terkenal oleh karena ada Yesus yang hadir di kota itu, saudara. Bahkan kota ini, saudara, sangat melekat dengan pribadi dengan nama Yesus, saudara. Sehingga Yesus juga disebut Yesus dari Nazaret. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, Nazaret tidak pernah terlepas disebut, ya, sejajar dengan nama Yesus, saudara. Inilah yang membuat nama kota ini, kota yang tidak terkenal ini, menjadi kota yang terkenal, kota yang penting dan kota yang berarti, saudara. Ya, sekali lagi saudara, baik apa yang saya mau sampaikan. Mungkin saudara saya adalah orang yang biasa, yang kecil, sepertinya tidak berarti. Ya, sepertinya saudara, kehidupan kita mungkin juga sebaliknya, kita melihat ada banyak persoalan pergumulan penderita sehingga membuat kehidupan kita sepertinya buruk, nilainya jelek sekali seperti saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, kalau hari ini kemuliaan Tuhan menyentuh dan memenuhi kehidupan saudara saya, maka saudara saya akan menjadi orang yang berbeda, orang yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian? Rindukan dan inginkan kemuliaan Tuhan yang seperti itu dalam kehidupan kita.
Harapkan kemuliaan Tuhan yang seperti itu turun pada hidup kita masing-masing, saudara. Setiap kalau ada kesempatan yang khususnya kalau kita berdoa seperti ini, saudara, ya, rindukan. Kalau kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, bahkan setiap persekutuan yang lainnya, saudara, saya berharap kita jadikan momen itu menjadi momen di mana kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi pertanyaannya, seberapa besar, seberapa banyak di antara kita yang merindukan kemuliaan seperti itu? Karena saya takut kita tidak punya kerinduan seperti itu karena kita terlalu rutin dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti ini. Biasa memuji Tuhan, biasa menyembah Tuhan, biasa berdoa. Akhirnya yang kita lakukan ini hanya sebuah program, hanya sebuah kegiatan, tapi bukan sebuah kehidupan dari hati yang rindu untuk bertemu, mengalami lawatan dan kemuliaan Tuhan, saudara. Biarkan pagi hari ini kita ubah hati kita. Biarkan pagi hari ini kita bangkitkan kerinduan kita, dan dia boleh mendapatkan ada hati yang merindukan kemuliaannya untuk dinyatakan di tempat ini, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Saya percaya firman ini berkata, dia bergaul karib kepada orang yang takut akan dia. Ketika Musa satu kali dia pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu. Kalau tidak, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Atau kami tidak mau berjalan kalau tidak ada kemuliaan-Mu. Saya berharap saudara punya kerinduan seperti itu. Ketika berdoa, ketika memuji menyembah Tuhan, ketika saudara bekerja, ketika saudara menjalankan aktivitas saudara, harapkan kemuliaan Tuhan menyertai, memenuhi kehidupan saudara. Ketika saudara membangun hubungan dengan keluarga, suami, istri, anak orang tua, ketika saudara melayani, apapun itu saudara, harapkan kemuliaan Tuhan turun pada hidup saudara. Saya sangat mengharapkan setiap waktu, apalagi momen-momen seperti ini, di tempat di mana saudara berada, kemuliaan Tuhan turun penuhi kehidupan saudara. Sampai semua kita mungkin tidak bisa berdiri duduk lagi, tapi kita tersungkur rebah di hadirat Tuhan. Dan itu pernah terjadi. Itu bukan dongeng, saudara. Itu pernah terjadi. Alkitab mencatatnya. Ketika Salomo berdoa, menaikkan doanya, api Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, saudara. Dan itu pernah terjadi. Dan saya percaya zaman sekarang itu bisa terjadi kembali. Karena kita berkata, yang sudah terjadi akan bisa terjadi lagi. Dan Allah bisa berbuat itu lagi. Saudara punya kerinduan seperti itu? Harapkan itu. Nantikan itu. Dan biarkan hati kita memiliki kehausan seperti itu. Saya percaya kalau kemuliaan Tuhan turun, maka segala sesuatu yang nampaknya mustahil akan menjadi tidak mustahil lagi. Sesuatu yang nampaknya buruk akan menjadi kemuliaan. Mari kita hampiri Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan.